Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Alhamdulillah, para pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kitab lain dari kitab Syekh Muhammad At-Tamimi rahimallahu ta'ala, yaitu kitab Masail Jahiliyah. Kitab Masail Jahiliyah kurang lebih ada 128 bab. Dan kitab ini tentu melengkapi pembahasan kita yang berkaitan dengan pembahasan tauhid. Masail Jahiliyah, segala perkara yang bertentangan dengan Islam. Karena Islam adalah ilmu, dan semua perkara yang bertentangan dengan Islam bersumber dari al-jahl, itu kebodohan. Di antara yang berbahaya bagi setiap muslim, jika dia tidak mengetahui perkara-perkara jahiliyah yang bisa menjadikan dia terjerumus tanpa sadar dalam perkara-perkara jahiliyah tersebut. Disinilah di antaranya makna perkataan para salaf kita. Di antaranya Khalifah Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, tunqadhu ural Islam urwatan idza nasha'a fil islami man la ya'riful jahiliyah. Islam ini akan bisa udar, terurai satu persatu, seutas demi seutas. Idza nasha'a fil Islam man la ya'riful jahiliyah. Jika di tengah-tengah kaum muslimin muncul orang yang mereka tidak mengenal jahiliyah, tidak mengenal apa itu syirik, tidak mengenal apa itu kekafiran, tidak mengenal apa itu nifak dan maksiat, tidak mengenal apa itu bid'ah, dia tenggelam dalam perkara-perkara jahiliyah dan dia tidak menyadarinya. Dan ini seperti yang terjadi pada sebagian kaum muslimin. Demikian pula perkataan Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kana an-nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair wa kuntu as'aluhu anil syarr makhafata ayudrikani. Kebanyakan manusia mereka bertanya kepada Nabi tentang kebaikan. Dan tentu itu adalah kebaikan. Mempertanyakan kepada Rasulullah SAW tentang berbagai macam kebaikan-kebaikan untuk bisa mewujudkan kebaikan itu. Adapun aku, kata Hudzaifah, wa as'aluhu anis syarr. Selain Hudzaifah tentu bertanya tentang kebaikan-kebaikan, Hudzaifah sering bertanya kepada Nabi tentang keburukan. Apa yang melatar belakangi sahabat Hudzaifah sehingga mempertanyakan kepada Nabi tentang keburukan-keburukan? Makhafata ayudrikani. Karena ada kekhawatiran seandainya mendapati perkara yang buruk tadi, lalu tidak mengetahui hingga terjerumus tanpa sadar. Maka mengenal perkara jahiliyah adalah kebutuhan kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menegaskan, wa kadzalika nufassilul ayat
walitastabina sabilul mujrimin. Demikianlah kami memperjelas ayat, merinci ayat-ayat Allah Ta'ala, dan agar jelas jalannya orang-orang yang mujrim. Mengenal kerusakan-kerusakan itu agar kita tahu jalan-jalan yang buruk, lalu kita bisa menghindarinya. Para pemirsa rahmati Allah Ta'ala, jahiliyah, adapun jahiliyah sebelum Islam, jahiliyah total. Adapun setelah kemunculan Islam, maka hilanglah jahiliyah. Artinya hilanglah jahiliyah secara umum. Artinya sudah muncul, ibaratnya sudah muncul matahari di tengah-tengah kehidupan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala tegaskan kehadiran Nabi dengan risalah Islam adalah merupakan ni'matul kubra. An-ni'matul kubra, nikmat yang besar. Bahkan a'dhamu ni'am, sebesar-besar kenikmatan-kenikmatan yang Allah turunkan, a'dhamu ni'mah. Maka Allah katakan, laqad manallahu 'alal mu'minin idz ba'atsa fihim rasulan. Benar-benar Allah telah memberikan kenikmatan kepada kaum mukminin ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus di tengah-tengah mereka seorang rasul. Kehadiran rasul yang membawa risalah benar-benar merupakan kenikmatan. Yang kedatangannya yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Kehadiran Nabi dalam rangka untuk membacakan ayat-ayat Allah, dalam rangka untuk mensucikan jiwa mereka, dalam rangka untuk mengajarkan kitab dan sunnah, sebelum mereka mengenal Al-Quran dan sunnah, sebelum mereka tertarbiyah dengan Al-Quran dan sunnah, sebelum mereka tersucikan hatinya dengan Quran dan sunnah, maka benar-benar berada dalam kegelapan yang sangat nyata. Maka munculnya Islam menyingkap kegelapan. Lalu pertanyaannya, seandainya dengan keberadaan Islam telah lenyap kegelapan, apa faedahnya kita mengetahui perkara-perkara jahiliyah? Faedahnya, dengan munculnya Islam bukan berarti sudah lenyap total jahiliyah. Jahiliyah secara umum telah tersingkap. Tapi perilaku-perilaku jahiliyah tetap akan ada orang-orang yang mereka melakukannya. Bahkan sebagian muslimin terjerumus dalam perilaku jahiliyah, sehingga tetap merupakan hal yang dibutuhkan. Karena tanpa dia mempelajari Islam, dia nanti akan terjerumus dalam perkara jahiliyah, atau tanpa mengetahui perkara jahiliyah, dia nanti dikhawatirkan terjerumus ke dalam perkara tersebut. Para pemirsa, kita awali dengan muqaddimah yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimallahu taala. Beliau mengatakan, hadhihi masailu khalafa fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahlal jahiliyah al-kitabaini wal ummiyin mimma la ghina lil muslim an ma'rifatiha. Inilah beberapa perkara jahiliyah yang diselisih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, artinya yang ditentang oleh Islam, yang diingkari oleh Nabi dari perkara-perkara ahlul jahiliyah, baik jahiliyah yang dilakukan oleh ahlul kitabain, yaitu ahlul kitab Yahudi Nasrani, perkara-perkara jahiliyah, atau ummiyin, yaitu orang-orang Arab yang ummi, yang kemudian kaum muslimin terancam mengikuti ala jahiliyah ahlul kitab atau ala jahiliyah orang-orang musyrik yang ummi,
Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW, Nabi katakan, la tattabi'unna sunana man kana qablakum shibran bi shibbin wa dira'an bi dira'in hatta law dakhalu juhra dhabbin la dakhaltumu. Ya, hadis ini bagaimana Nabi menegaskan benar-benar akan ada di antara kalian kaum muslimin yang mengikuti orang-orang ahlul kitab, Yahudi, Nasrani, bahkan Majusi, yang menapak tilas tradisi mereka, sejengkal demi sejengkal, sasta demi sasta, dan sampai saatnya mereka masuk lubang dhab, lubang yang sulit untuk dimasuki, yang menunjukkan ibaratnya mustahil akan diikuti muslimin. Tetap saja akan ada di kalangan umat ini yang mengikutinya. Oleh karena itulah, maka sungguh mengenal masail jahiliyah sebuah kebutuhan setiap muslim. Beliau mengatakan, fadiddu yudhiru husnahu adzid, wa bididdiha tatabayyanul asya. Maka akan nampak keindahan sesuatu jika dihadapkan dengan lawannya. Pedang nampak benar-benar hebat, tajam, jika ada pedang yang tumpul dan tidak tajam. Orang cerdas akan kelihatan cerdasnya jika disandingkan orang yang mereka ini bahlul, orang yang idiot, orang yang bodoh. Orang yang tinggi akan kelihatan tinggi jika disandingkan orang yang pendek. Sehingga sesuatu akan kelihatan indahnya dengan dibandingkan atau disandingkan dengan lawannya. Maka dengan lawannya akan jelaslah segala perkara. Yang tinggi kelihatan tinggi, yang cerdas kelihatan cerdas, yang indah kelihatan indah. Ketika dihadapkan dengan lawannya, Islam disandingkan jahiliyah, akan kelihatan indahnya Islam. Dan akan kelihatan betapa buruknya jahiliyah. Kata beliau, fahammu ma fiha wa syadwa khatran. Dan yang paling penting dalam masalah ini, dan yang paling berat, yang paling besar bahayanya, adamu imanil qalbi bima ja'a bi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jika dalam hati orang tidak ada keimanan kepada Rasulullah SAW, sudah seperti itu, wa inin dhafa ila dzalika al-istihsan ma alaihi ahlul jahiliyah tamat al-khasarah. Jika hatinya tidak ada iman kepada Rasulullah SAW, lalu dia bahkan berhias dengan perkara jahiliyah, maka buruknya sempurna. Zahirnya adalah amalan jahiliyah, hatinya tidak ada iman kepada Rasulullah SAW, maka ini adalah kesempurnaan keburukan. Maka kata beliau, menukilkan ayat Allah Ta'ala, walladzina amanu bil batil wa kafaru billah ulaika humul khasirun. Orang-orang yang mereka beriman kepada kebatilan, beriman dengan barang-barang yang batil, yang rusak, dan mengingkari Allah, mengingkari barang yang hak, mereka itulah orang-orang yang benar-benar rugi. Orang yang mereka betul-betul rusak. Maka sudah menjadi kewajiban setiap muslim untuk benar-benar mengenal masail jahiliyah, yang semoga Allah mudahkan kita memahami bab per bab, untuk kita mengetahui masalah jahiliyah yang perlu kita hindari dalam kehidupan sebagai seorang muslim. Semoga manfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.